Oke, selamat siang menjelang sore nih teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Suara Pemuda di episode kedua. Nah, kali ini kita bakal bahas hal-hal yang menurut aku seru banget, insightful banget, dan di era ini tuh pasti semua orang bisa relate. Sebelum itu, mau ngingetin ke teman-teman kalau podcast Suara Pemuda adalah podcast yang ingin mengawamkan politik. Karena sekarang ini bisa kita lihat kalau politik tuh terlalu serius gitu dianggapnya oleh anak muda, oleh orang-orang sampai kayaknya gue nggak mau ikut-ikut politik. Nah itu yang pengen kita coba hilangkan karena politik itu tuh di kehidupan sehari-hari loh, mau main bola, mau desainer, mau apapun itu tuh ada unsur politiknya. Politik itu bukan sesuatu yang seram. Nah maka dari itu hari ini kita bakal bahas sesuatu topik yang menurut gue itu semua orang pasti pernah merasakan, yaitu adalah desain. Nah, kenapa kita akan bahas desain? Karena dari sisi yang non politik, politik pun desain tuh dipakai di mana-mana ya, dari ruang kelas, di jalanan, di semua video YouTube yang kalian tonton, semua konten IG itu butuh namanya desain. Tapi desain juga punya banyak kekuatan di dunia politik dan sosial. Apa aja itu ntar kita akan bahas hari ini. Dan itu juga kita udah undang seorang yang menurut gue itu orangnya keren banget karena dia memenangkan kompetisi desain nasional DEWG 2022, itulah Digital Economy Working Group, yang merupakan bagian dari G20. Dan dia menang dan diundang untuk menghadiri G20 di Bali sebagai delegasinya. Wah, keren banget. Maka dari itu, kita udah undang teman saya satu ini, yaitu adalah Rifki Herdandi. Oke, mungkin Rifki boleh kenalin diri dulu gitu. Oke, kenalin ya, nama gue Rifki Herdandi dan sebenarnya gue masih mahasiswa semester 4 dan emang akhir ini lagi suka nih desain dan ilustrasi, lagi fokus di situ tuh. Oke. Sedikit kayak intermezzo ya buat eh, teman-teman nih. Rifki Hardandi itu nggak cuman pernah menang kompetisi ini, dia tuh udah, kalau soal kompetisi itu udah banyak banget, udah pernah banyak banget bawa pulang piala, dan kebetulan dia juga orang yang lumayan banyak interest ikut di dunia politik ya, contohnya di DWG ini, dan terakhir tuh di ASEAN itu ya. Ya, Tapi tenang aja, kita bakal bahas lebih ke beratnya, karena hari ini kita bakal bahas tentang design for political change, kekuatan dari komunikasi visual. Oke, mungkin aku balik lagi ke DWG itu dulu ya. Mungkin Rifki boleh ceritain dikit sih latar belakangnya. Kenapa bisa suka desain? Kenapa nyoba untuk ikut lomba DWG dan eh, apa sih yang gimana bisa menang gitu, bisa dapat menghadiri G20 di Bali gitu. Mungkin boleh ceritain sedikit. oke. Mulai dari gimana gue suka desain dulu kali ya. Nah, sebenarnya dari awal gue TK lah, SD gitu suka gambar sebenarnya. Oke. Dari kecil tuh. Cuman ya mungkin pas SMP gitu kurang terlalu diasah ya mungkin ya. Nah, pas SMK gue masuk SMK multimedia. Nah, di situ itu ada banyak pelajaran desain lah, desain dasar, desain grafis, terus komunikasi visual dan semacamnya. Di situ tuh gue udah mulai kayak wah kayaknya dunia ini seru nih. Oh, Kita kayak udah nemu sesuatu yang emang kita minati gitu kan, enak gitu ya. Dan di situ mulai gua fokus setelah lulus SMK, walaupun gue sempat gap year setahun tuh. Nah di gap year itu gue udah mulai fokus untuk belajar desain dan ilustrasi. Nah di tahun 2022 di situ ada kompetisi, gue dapet infonya ya iseng-iseng di scroll di sosmed dari Kemenkominfo. oke. Itu info tentang kompetisi desain yang membahas DEWG G20. Nah awalnya kan gue nggak ngerti tuh ini apaan nih gitu kan, bahasanya berat banget. Tapi tertarik aja gitu, kayak merasa tertantang, wah kayaknya menarik nih. Apalagi kalau ngeliat hadiahnya kan lumayan. Oh iya, pasti. Jadi makin tertarik lah. Oke. Akhirnya iseng-iseng ngulik-ngulik nih, nyari tahu apa sih ini temanya. Waktu itu budaya berdigital. Berdaya Berdaya berdigital. berdigital. Oke. Gue belum tahu nih ini apaan. Terus DWG itu apa sih? Terus G20 ngapain aja gitu. Akhirnya ya riset dulu, nyari konsep dan segala macam untuk menyederhanakan tema itu agar bisa dituangkan ke desain. Kan intinya desain itu kan komunikasi ya. Kalau kita nggak ngerti apa yang mau dikomunikasikan percuma gitu. Iya, benar. Kita harus cari tahu dulu. Akhirnya yang bisa gue simpulkan itu EWG itu bagian dari G20 yang membahas tentang pemulihan pasca pandemi dengan ekonomi digital.
Nah, gue nangkepnya itu mengambil tentang UMKM, karena UMKM itu kan sangat berpengaruh dan banyak ya di Indonesia ya. Dan gue pengen nih gimana caranya biar UMKM itu bangkit setelah pandemi dengan cara digitalisasi. Nah, akhirnya gue tuangkin di poster gue, kalau pernah lihat kayak ada orang Pakai pasongan VR gitu itu ya. ya gitu. Itulah eh, digambarkannya seperti itu. Oke. Ini menarik banget ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang penasaran desainnya kayak gimana, bisa cek IG-nya Rifki di Ya, boleh nih. @rifkihardadi. Itu menurut gue keren banget sih, karena itu bener-bener full ilustrasi. Nggak ada colong-colong free pick tuh, Oh, nggak enggak. ada itu. Ini full ilustrasi dan itu keren banget menurut gue. Dan tadi menarik banget poin dari Rifki yang banyak orang pasti nggak tahu G20 itu apa sebenarnya. Itu sesuatu yang awam, bahkan mungkin orang-orang yang mengerti politik pun nggak ngerti G20 itu apa. Karena ini suatu event yang jarang banget bisa terjadi di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Itu tuh sangat-sangat jarang dan kebetulan di tahun 2002 itu kejadian ya. Jadi memang ini pertama kalinya untuk kebanyakan orang itu belajar apa itu G20. Eh, tapi aku mau nanya lagi Ki, tentang proses kreatif ngerjain desainnya itu. Karena tadi dibahas bahwa ini tentang gimana cara restorasi atau balikin lagi ekonomi di Indonesia gitu. Apa yang tadi inspirasi lu kenapa pengen bahas UMKM, kenapa bahas digitalisasi, dan kenapa desain yang lu bikin tuh seperti itu gitu. Mungkin proses kreatifnya. Jadi awal-awalnya itu setelah gue ngerti temanya ini nih, gue cuman observasi di sekeliling gue sih. Dan emang di sekitar gue itu banyak UMKM, orang tua gue juga sebenarnya UMKM, dan gue ngerasain tuh semenjak pandemi gimana sih UMKM ini, gimana cara survive mereka, terus cara mereka bertahan di tengah pandemi. Dan akhirnya gue nemu nih, oh ternyata digitalisasi itu emang bisa buat mereka bangkit. Dan gue pengen ngambil sisi itu tuh, gimana caranya biar UMKM bisa bangkit dengan digitalisasi. Dan mau gak mau emang pandemi itu emang berubah, sangat berubah. Jadi emang digitalisasi itu jadi poin pentingnya sih. Oke. Karena ya selain G20 itu kita dihadapi oleh pandemi ya, Iya. di mana bisnis-bisnis bahkan yang besar pun bisa jatuh gitu. Apalagi UMKM yang nggak punya banyak support dari Iya. negara gitu ya mungkin. Oke, itu keren banget sih. Pasti itu alasan mungkin Rifki bisa menang di DEWG 2022. Ya, dan yang menariknya adalah Rifki diundang untuk menjadi delegasi di G20 di Bali. Itu tuh mungkin keren banget ya, dari coba-coba oke ikut lomba desain dan akhirnya bisa terbang ke Bali, didanain semuanya ya, nggak Iya. keluar duit sama sekali. Mungkin boleh ceritain sih gimana sih kesannya datang ke acara G20 dan bisa melihat langsung pasti banyak banget orang-orang keren di sana Iya, gitu ya. Mungkin sih. boleh ceritain sedikit pengalamannya. Pas dari awal nih ya, pas awal gue dapet info gue menang itu sebenarnya kaget sih, gak nyangka. Karena saya kan banyak ilustrator yang keren-keren banyak, dan mungkin hoki sih ya bisa jadi juara satu dan dapet kesempatan itu. Dan di sana itu gue banyak belajar karena emang nggak kebayang aja gitu. Wah ternyata orang-orang penting nih ada di sini nih, dan oh ternyata ruangan rapat G20 itu gede banget, luas banget, dan itu sih Oh, banyak banget sih. yang nggak bisa dilupain pastinya Iya. ya. Oke, aku mau masih nanya lagi nih soal G20. Ada nggak sih pengalaman di sana yang baru gitu menurut Rifki yang kayak, oh ternyata tuh dunia politik tuh seperti ini ya gitu. Karena Rifki ini kita ambil sudut pandangnya sebagai seorang desainer ya gitu, yang mungkin pertama kali terjun nih ke dunia seperti ini gitu. Iya. Mungkin boleh diceritain kayak apa aja yang dipelajarin di sana, ketemu hal baru apa aja, dan gimana hal-hal baru itu bisa mempengaruhi Rifki sebagai seorang desainer. Di sana itu sebenarnya rapatnya itu tertutup ya, jadi gue nggak bisa masuk ke rapat yang benerannya. Ya. Cuman ya kayak openingnya atau press conference-nya emang terbuka untuk umum. Gue sempet ke sana juga, dan di sana itu bisa dikatakan apa ya, kayak keputusannya itu ada di situ gitu. Jadi kalau misalnya press conference
seru aja gitu, informasi pertama kan Iya, heeh. biasanya kan dari berita gitu. Oh, ini Kita ngeliat langsung sekarang iya ya? itu keren banget gitu kan. Dan di situ gue jadi eh, diposisikan sebagai content creator kan ya. Jadi gue banyak bikin reels, terus story dan feeds juga di Instagram, TikTok juga. Nah di situ gue banyak belajar kayak di sisi lain itu jadi jurnalis juga nih. Oh iya, heeh. Karena kan kebanyakan gue di belakang layar kan ya sebagai desainer dan gue berhadapan dengan event yang besar langsung, gimana cara nge apa ya handle ini itu dan cara mendapatkan informasi yang berharga di press conference atau di openingnya dan itu sih yang paling berkesan sih dan Oke. sangat banyak pelajaran lah. Oke, itu keren banget sih, pasti sekali lagi pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Iya. Oke, tapi aku mau bahas satu hal yang jadi poin di desain Rifki tadi, yaitu adalah digitalisasi dari UMKM. Menurut aku ini seru banget nih, karena semakin majunya teknologi, semakin mudahnya orang bisa belajar, makin banyak orang yang jadi desainer, makin banyak orang yang ngerti cara pakai teknologi dan akhirnya ya terjadilah digitalisasi ini. Iya. Tapi menurut Rifki sendiri nih, digitalisasi di Indonesia itu gimana sih dampaknya gitu dari mengubah ekonominya atau mungkin masyarakatnya sendiri gitu dengan kemudahan teknologi, kemudahan untuk belajar tadi. Itu sebenarnya berdampak banyak gak sih untuk masyarakatnya? Kalau dari gue sangat berdampak banget deh. Apalagi gue ngerasa kayak ini tuh kemajuannya kecepetan gitu loh. Oh gitu. Jadi kayak eh beberapa tahun lalu kita masih pakai handphone yang apa namanya fitur phone gitu loh. Oh, Sekarang yang kita kecil gitu iya ya. dulu kita masih nonton TV di HP tuh dulu. Kita udah bisa nonton YouTube sekarang live streaming di HP dan kemajuan itu sangat cepat dan kita mau nggak mau harus beralih lebih cepat untuk ngejar digitalisasi itu karena ya balik lagi kan sangat berkembang banget walaupun di sisi lain emang agak sedikit ketimpangan cuman mau nggak mau kita harus ngejar biar nggak tertinggal dari negara-negara lain dan persaingan lah karena ya beberapa orang bilang kalau nanti 2050 bonus demografi ya Oh iya. di mana persaingan anak-anak muda di masa jaya-jayanya lagi Iya, ketat benar. dan digitalisasi bakal lebih berkembang di sana Iya. dan kita harus sama-sama bekerja untuk apa ya bukan bekerja berlari bersama-sama untuk ngejar itu loh. Oke, kita harus bergabung gitu ya, bersatu di Indonesia. Nah, ini menarik banget sih karena satu poin yang tadi aku impress adalah dia bilang digitalisasi itu terlalu cepat. Gitu. Iya Kita sih. harus berlari lebih cepat lagi nih. Iya. Gitu. Mungkin benar Indonesia tuh kalau dari sudut pandang teknologi, kalau dibandingkan negara-negara sekitar mungkin agak tertinggal ya gitu. Tapi bukan berarti itu alasan buat kita males-malesan atau enggak apa gitu. Justru teknologi-teknologi di Indonesia, pemuda-pemuda di Indonesia tuh banyak-banyak yang bagus gitu ya. Mungkin sekali lagi benar kita tuh harus berlari 2 kali lebih cepat gitu untuk Iya. ngejar kemajuan teknologi di sekitar kita gitu. Oke, itu seru banget sih gitu. Dan aku mau nanya lagi, balik lagi ke peran seorang desainer gitu karena eh, ujungnya itu desainer itu menyampaikan sebuah informasi kan. Iya benar. Dan ada kemungkinan bakal dilihat oleh publik, oleh orang banyak gitu. Sebenarnya peran apa sih yang dimainkan seorang desainer ini untuk mendukung digitalisasi ini gitu? Peran desainernya ya. Kalau gue melihat sebagai baik lagi desainer itu komunikator. Jadi gimana dia memperoleh informasi dan mengolah informasi demi tujuan tertentu. Kan ada desainer yang lebih ke apa namanya bisnis atau pemasaran, ada desainer yang untuk khusus buat nyebarin informasi doang. Dan sorry tadi pertanyaannya apa? Kayak peran desainer itu di digitalisasi ini apa sih gitu? Yang bisa membantu tadi gitu. Ya turut serta sih dalam berkontribusi. Jadi misalnya dia desainer, ya dia harus masuk ke digitalisasi. Dia harus terbuka dengan perubahan yang baru agar dia bisa mengkomunikasi ke khalayak luasnya atau ke target audiensnya dengan baik. Jadi kalau misalnya ada desainer yang maaf kalau ketinggalan zaman, mereka akan susah gitu Nah, mau iya. komunikasikan ke anak-anak zaman sekarang gitu loh. Jadi mau gak mau mereka harus ikut
berlari juga untuk menyebarkan tugas dia itu, si Benar. komunikator. Apalagi zaman sekarang tuh kayaknya TV atau radio tuh udah ketinggalan zaman banget. Semua orang nontonnya adalah sosial media, gitu. Iya. TikTok, YouTube, IG itu jauh lebih cepat nyebar informasi itu di sana, gitu. Dan desainer tuh punya peran penting kan, karena konten-konten yang dicerna masyarakat tuh dibuatnya sama desainer, gitu kan. Iya. Jadi pasti desainer punya tanggung jawab yang lebih nih. Tadi benar harus berlari juga, Mas Tra. Yang ngasih informasi ketinggalan zaman itu kan aneh ya gitu. Iya. Justru desainer ini harus yang jadi paling update, paling bisa ngajarin orang. Nah, itu Nah, menarik bener banget banget. sih. Keren-keren. Oke. Kebetulan tadi aku juga bahas kalau desainer itu juga makin banyak nih dengan mudahnya teknologi ya gitu. Mungkin dengan adanya Canva gitu atau aplikasi-aplikasi kayak CapCut yang orang awam pun bisa loh jadi desainer gitu. Akhirnya muncul pertanyaan kan yang kayak etika nih, etika berdesain gitu ya. Tentang eh, bagi orang-orang yang awam ini, mungkin mereka nggak tahu kekuatan yang dipegang oleh desain gitu ya. Mungkin Devi bisa ngasih tahu nih kayak apa sih etika yang harus desainer punya gitu saat membuat konten gitu. Oke, etikanya nih ya. Kan misalnya desainer kan punya tugas untuk mengkomunikasikan sesuatu dengan cara membuat kreasi visual atau desain lah. Nah, di situ mereka harus bertanggung jawab penuh atas desainnya. Kayak nggak boleh sembarangan nih desain itu dibuat. Nah, setelah desain itu dipublish, itu masih bertanggung jawab kita itu. Jadi kayak misalnya kita nggak boleh nyolong aset orang. Kayak misalnya font, ilustrasi, foto itu sebenarnya orang itu punya hak cipta lah istilahnya. Iya, Jadi kita harus belajar gimana sih ngebedain mana aset yang untuk pribadi, untuk komersil. Karena banyak tuh kasusnya ya, kayak zaman dulu beberapa tahun lalu itu kayak ada brand susu yang fontnya itu ternyata bukan buat komersil, dituntut aja kan. Kita kan desainer nggak bisa asal gitu, ntar berurusan dengan hukum karena emang udah ada aturannya. Nah, selain orisinalitas, ada juga kayak khususnya seniman ya, lebih ke seniman sih. Kayak zaman sekarang itu sara itu sensitif banget. Jadi harus hati-hati kalau mau ngambil topik itu. Jadi diperhatikanlah, waduh ini kira-kira sangat menyinggung atau enggak gitu. Oh, Karena desainer itu harus pinter-pinter mengolah mengolah informasi biar masuk ke benak yang melihatnya itu dari di bawah kesadaran. Jadi nggak langsung plak, langsung kayak tulisan itu kan bukan desain namanya, kayak cuman tulisan doang secara tersurat, harus lebih ke tersirat gitu. Jadi orang-orang dapat informasi dari sebuah poster atau desain itu langsung nggak istilahnya ya, langsung secara tersirat aja gitu. Oke. Jadi ada filosofis dan nggak asal lah. Nah, iya benar. Itu menarik banget sih. Kayak kita ngambil sebagai seorang seniman dan desainer itu kita tuh bisa menyentuh kayak alam bawah sadarnya orang-orang gitu ya tanpa kita harus bilang. Mungkin bedanya dengan pidato atau apa, itu kan lebih tersurat tadi ya. Nah, Lebih iya benar. to the point, ini. Tapi kalau soal seni, soal desain itu kita bisa menyampaikan informasi tapi dengan kayak nggak sadar gitu ya, dengan alam bawah sadar. Jadi mungkin bakal jauh lebih mudah dimengerti gitu sama orang-orang, jauh lebih apa. Tapi baik lagi tadi berarti ada etika yang harus dijaga gitu Iya. ya. Tapi aku mau bahas satu kasus nih. Menurut Rifki aja ya, kayak Oke. belakangan ini tuh banyak orang-orang yang menggunakan konten atau mungkin mural atau di sosial media itu justru untuk menghina orang lain gitu ya. Bahkan ada yang mengkritik pemerintah gitu lewat mural, ada yang menyebarkan hoaks gitu. Menurut Rifki tuh resiko dari penyalahgunaan desain seperti ini tuh gimana sih gitu? Gunakan desain ya untuk kegiatan yang kurang etis. Iya. Ya. Balik lagi ke tadi itu, bahwa si desainer itu harus bertanggung jawab secara penuh apa dengan karya yang dibuatnya. Nah, kalau yang dia sadar membuat yang karya yang tidak etis, itu panjang banget. Dan gue juga heran kenapa ada orang yang bisa gitu loh. Sementara gue aja takut banget nih, aduh ini ada masalah nggak ya desain gue nih, kira-kira menyinggung nggak ya gitu. Gue juga heran sih sebetulnya, bahwa kalau misalnya mural ya, kalau kita ngomong mural, selama mural itu ada tempatnya dan kritiknya itu berseni,
Jadi kayak tersirat gitu loh, itu Iya. bagus. Cuma kalau kayak terlalu menghina atau terlalu eksplisit, apalagi di tembok-tembok yang nggak berizin, itu gue kurang setuju sih. Kalau seni digital kayak misalnya karikatur kan udah lama tuh ya, di koran-koran misalnya dulu udah banyak tuh Iya. karikatur, itu bagus sih karena seninya dapet, penyampaiannya juga nggak secara eksplisit dan beberapa bagus sih. Cuman kalau disesuaikan lagi di Indonesia, kayak misalnya di Prancis itu apa ya, Charlie Oh, yang Charlie itu koran ya, itu ya. kan kalau di Indonesia terlalu eksplisit kan Iya. ya. Sementara mungkin di Prancis udah lumrah karena mereka sekuler. Cuman ya kembali lagi ke Indonesia, si desainer harus bertanggung jawab. Jangan anonim gitu, jangan kayak ngutang-ngutang malam-malam ada tembok kosong dicoret-coret gitu kan, ya, nggak etis banget gitu. Oke. Ya, itu menarik sih. Mungkin kritik itu boleh ya, nggak ada Boleh yang melarang banget. untuk kritik. Kita negara demokratis Ya. ya, orang tuh bebas berpendapat, tapi lebih ke etikanya tadi. Ya, ada Kayak, etikanya. iya, mural itu boleh asal temboknya jangan tembok tetangga atau tembok Jangan orang lah. gitu ya. Terus kayak desain-desain di sosial media, perhatikan saranya ya. Nah, iya itu. Apa kita menghina suatu ras, menghina suatu orang gitu. Dan itu seperti tadi Rifki sih, lebih diperhatikan saja gitu ya. Ini desain saya, dampaknya itu apa sih? Dan harus bertanggung jawab dari dampaknya itu. Bener Nggak banget. boleh ngirim suatu hoax terus kabur gitu Oh, ya. itu Oh, bukan nggak saya boleh yang banget. bikin gitu. Itu nggak boleh itu gitu. Oke, menarik banget nih. Terus yang gue dapat tadi lagi tuh bahwa desain tuh bisa mengubah atau membentuk persepsi publik gitu ya tentang suatu masalah tuh. Menurut Rifki sendiri, gimana sih desain itu bisa hitungannya ini seperti jurnalistik tadi ya, kayak menceritakan kembali suatu peristiwa, tapi melalui desain atau melalui entertainment lainnya gitu. Sebenarnya kalau gue mau ngangkat nih dari zaman dulu nih ya, ada sebuah lukisan nih dari apa namanya, Raden Saleh kalau nggak salah, Oh iya, yang penangkapan Pangeran Diponegoro ya. di Penogoro. Nah sebenarnya itu peristiwa nyata kan ya, dan dibuat oleh Raden Saleh. Ternyata ada buatannya satu lagi peristiwa itu, tapi dibuat oleh orang Belanda. Oh, Jadi itu sebenarnya satu peristiwa, ada dua lukisan dari dua seniman. Nah, si seniman Raden Saleh dia menggambarkan kejadian itu seolah-olah Pangeran Diponegoro itu lebih kayak berwibawa lah. Kayak walaupun ditangkap dia masih tegap gitu berwibawa. Sementara kalau dari seniman Belandanya, dia menggambarkan Pangeran Diponegoro lebih apa ya? Lebih kayak terlihat nyerah, pasrah gitu. Dan itu sebenarnya kejadian nyata. Tapi dua seniman itu menggambarkan dengan berbeda, sedikit berbeda, dan efeknya akan memunculkan persepsi ke orang itu berbeda. Orang Indonesia menganggap seperti ini, sementara pihak Belanda menganggap seperti itu. Dan itu sebenarnya satu kejadian, tapi kan bisa jadi dua persepsi kan ya. Iya, iya. Nah, itu dia kekuatan dari desain sendiri. Jadi dari satu peristiwa bisa dikomunikasikan berbeda dengan desain yang lain gitu. Berdampak Kebetulan banget. gue tahu juga nih cerita ini. Dan Iya. memang ini kisah ini menarik banget ya. Iya. Satu kejadian real life yang nyata gitu terjadi, tapi dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Satu sudut pandang yang mendukung Belandanya, dan satu yang mendukung Indonesia gitu. Mungkin kalau orang melihat lukisan yang dibentuk oleh pelukis Belanda itu, mungkin melihatnya orang Indonesia jadi terlihat lemah, Ya. orang Belandanya besar-besar gitu ya, Ya. kuat, strong. Tapi kalau orang-orang yang melihat lukisan yang dibuat oleh Raden Saleh, mungkin melihatnya Indonesia yang kuat gitu, Yeah. Indonesia yang kuat, orang Indonesia tegap, berwibawa gitu. Jadi bener sih, desain itu punya kekuatan yang khusus hanya desain miliki untuk membentuk suatu peristiwa gitu ya. Yeah. Oke, keren banget sih itu. Oke, aku mau nanya lagi sih soal penggunaan seni yang baik tadi. Tadi kan dikasih tahu kalau peristiwa itu bisa diartikan beda-beda ya oleh Yeah. desainer. Tapi aku mau bahas soal ekspresi politik sih gitu. Kita kebetulan tahun depan akan jadi tahun politik ya, yang dimana pemilu Iya. pasti spanduk-spanduk itu mulai banyak lagi gitu. Tapi gimana sih penggunaan seni yang baik gitu, mau digital, mau mural, atau bentuk seni publik lainnya untuk mengekspresikan kebutuhan politik gitu ya mungkin. Kalau di Indonesia sendiri gue melihat ya gue mau posisikan sebagai orang biasa nih, orang awam. Dan banyak banner-banner atau spanduk-spanduk politik yang sebenarnya istilahnya mengganggu dari lingkungan. Kayak mereka menempatinnya di jalan kayak di tiang listrik, dan terkesan
nggak profesional gitu. Oke. Sementara sebenarnya ada medianya, baliho, dan misalnya kayak baliho atau billboard gitu kan bisa. Dan kebanyakan partai-partai gitu kurang aware mungkin ya, jadi terlalu istilahnya men-spam Oh, jalanan. oke. Dan kalau orang awam sih, kalau menurut gue sendiri sih agak terganggu. Jadi kalau di luar ruangannya sih seperti kayak itu ya, kayak gitu terlalu banyak atribut-atribut yang sebenarnya cukup dengan satu aja gitu. Karena kalau menurut gua desain itu less is more gitu. Jadi Less is semakin more. Oke. simple, semakin to the point, semakin nyampe. Karena kalau orang terlalu banyak informasi di satu scene atau satu kejadian, mereka bingung nih. Ini yang mereka tangkap apa gitu. Kayak misalnya lu buka website nih, ada artikel, tapi banyak iklannya, kan keganggu kan ya. Iya, Jadi keganggu. mau baca iklan atau baca berita ini kan. Jadi kalau menurut gua kampanye politik bisa lebih masuk kalau misalnya lebih straightforward gitu, lebih to the point dan tidak terlalu berlebihan. Oke. Gue sebenarnya kan backgroundnya periklanan ya, jadi sebenarnya ada etika kalau di luar ruangan itu nggak boleh di misalnya tiang listrik ataupun di pohon gitu. Nah kalau di digitalnya sendiri, gue cukup terganggu dengan buzzer. Oh, Serius. buzzer. Oke, Ya. iya. Dan kalau menurut gue itu kampanye yang kurang baik, dan kalau bisa sih kenapa sih harus gitu loh? Kan bisa lebih white lebih putih gitulah, kampanye putihnya gitu. Lebih meningkatkan citra gitu daripada harus saling-saling orang di sosial media kan. Kan bisa lebih mengekspresikan dengan seni kan. Oke. Ya, ini menarik sih soal bahas buzzer ya, karena saat kita berpendapat di sosial media tentang politik mau apapun itu bahasnya pasti ada aja yang aja. ribut di komen gitu, di kolom Iya. komen atau jadi thread Twitter yang bahas rame gitu. Jadi mungkin balik lagi ke etika bersosial media ya Nah, ya gitu. benar. Kritik itu boleh, tapi ingat tempat dan ingat sara gitu Iya. ya. Kita boleh ngekritik, boleh ngasih pendapat, boleh ngasih saran, tapi sekali lagi usahakan tuh saling menghargai pendapat aja. Nggak usah Benar. menjatuhkan orang lain, nggak usah merasa paling benar gitu ya. Karena at the end kita semua ini orang Indonesia. Nah, yang bener banget. tujuannya pasti ingin orang Indonesianya sehat semua, baik Iya. semua gitu. Jadi kita punya tujuan yang sama. Ayo kita bareng-bareng aja Nah, iya, gitu bagus. ya. Oke. Iya, bener. Mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum kita menutupi ini adalah tentang apa yang bisa dilakuin oleh desainer ya untuk mungkin membantu tadi ya proses digitalisasi atau ini kita menghadapi proses pemilu di tahun depan gitu. Apa sih yang bisa seniman gunakan atau gimana caranya menggunakan karya mereka ini untuk membentuk tadi perubahan sosial yang lebih baik gitu mungkin. Apa yang bisa dilakukan nih buat mungkin teman-teman yang pengen membantu gitu tapi nggak tahu harus ngapain gitu. Ini gue tunjukin dulu ke desainer ya. Desainer. Jadi kalah gitu lah. Dunia ini dinamis banget dan banyak hal yang terjadi gitu. Kita harus aware dengan itu dan bisa kalian ambil kejadian-kejadian yang ada di sekitar dan komunikasiinnya dengan baik gitu. Karena kalian itu punya tugas seperti itu, komunikator. Kalian itu punya tanggung jawab kepada publik untuk membuat persepsi mereka jadi baik. Jangan malah memutarbalikkan fakta dan membuat tidak benar. Jadi orang-orang bisa tersesat lah, karena itu dia desainer itu mengkomunikasikan sesuatu. Jadi tanggung jawabnya itu besar. Karena dari sesuatu itu kita harus mengolahnya dengan baik agar bisa audiens dan publik itu menerimanya informasinya dengan benar gitu. Kita sebenarnya kalau dibilang kayak jurnalis sih bisa sih ya, karena sama-sama komunikator. Iya. Tapi kita lebih ke visual. Nah, gimana caranya kita mengolah suatu informasi yang kita dapatkan lalu dibuat menjadi karya visual lalu dilepas ke masyarakat, publik, dan itu tanggung jawabnya lumayan gede kan. Oke. Jadi hati-hatilah dan pandai-pandailah gitu. Oke, betul. Hati-hatilah dan pandai-pandailah itu tuh bagus banget. Oke, mungkin gue mau simpulin dikit ya tadi pembahasan kita hari ini. Ini banyak banget insight yang kita dapat nih dari Rifki, keren banget. Yang pertama adalah
sebagai seorang desainer kita harus lebih observe ke sekitar kita. Benar. Ini oke banget sih, poinnya adalah kita harus cari lebih tahu ke sekitar kita. Ya mungkin tadi ya kita perannya tuh jurnalistik gitu ya. Kita melihat Jurnalistik. keadaan sekitar, melihat peristiwa sekitar, dan kita mentranslate-nya ke bentuk visual yang akan Iya. dilihat oleh lebih banyak orang, juta-jutaan orang. Jadi tanggung jawabnya itu besar untuk membuat konten yang lebih berwibawa ya, lebih baik gitu. Lalu Rifki juga membahas, apalagi kita sekarang di ASEAN sudah jadi ketuanya ya, Iya. yang yes pasti ini digitalisasinya, revolusi industrinya bakal lebih cepat lagi. So untuk pemuda-pemuda dan kalian ini mungkin bukan desainer aja ya, semuanya Semuanya. kita harus berlari lebih cepat lagi gitu. Iya. Nggak boleh ketinggalan sama teknologi sendiri gitu. Iya, benar. Itu bagus banget. Jadi tadi juga bilang kalau kita tuh harus bersatu ya. Jadi stoplah kita makin menjauh-jauhkan, mengkelompok-kelompokkan gitu, karena at the end kita orang Indonesia gitu ya. Kita Benar. harus bersatu, kita bekerja sama gitu. Karena untuk kebaikan kita sendiri juga gitu. Terus yang terakhir tadi soal desainer itu ada seorang komunikator. Ya. Balik lagi ke poin awal tadi yang kita mentranslate kejadian atau peristiwa atau suatu masalah ke bentuk visual, maka kita juga punya tanggung jawab yang besar untuk apa yang akan dilihat oleh publik nih gitu. Kalau kita menggambarkannya jelek, mungkin publik juga akan menganggapnya jelek gitu. Kalau kita gambarkannya bagus, publik juga akan lebih mengerti lebih bagus. Jadi kita punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan hoax, tidak melakukan sara, dan tentunya kita harus lebih aware lagi, lebih perhatiin lagi nih desain-desainnya apakah mengganggu atau mencuri hak orang gitu ya. Apakah ini mengganggu kenyamanan suatu kelompok, itu harus lebih perhatikan lagi, lebih dipertanggungjawabkan lagi. Dan terakhir ya tanggung jawab ya, nggak boleh kabur ya gitu. Tanggung jawab dengan hasil desain kalian. Oke, mungkin satu pesan penutup nih ya dari Rifki tentang peran desain dan digitalisasi dan pertumbuhan dan pembangunan Indonesia nih untuk teman-teman semua yang nonton ya. Baik lagi ke awal tadi, kalau untuk desainer, dan gue generalisir aja ya untuk ke anak-anak muda lah, bahwa dunia itu dinamis banget. Lu harus lihat ke sekitar bahwa banyak yang terjadi, jangan tutup mata dan apa ya istilahnya, apatis. Jadi kita harus terbuka semuanya, dan semua itu bisa punya pengaruh yang besar. Jadi kita harus pilih-pilih mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik. Dan satu lagi ya, harus berlari lebih cepat, karena dunia itu udah cepat larinya. Oke, sip, keren banget. Oke, mungkin kesimpulan terakhir lagi sedikit adalah tadi kita tuh nggak boleh ketinggalan zaman, harus lari lebih cepat, dan pastinya kita sebagai pemuda punya peran yang besar juga ya, gitu. Karena ya pemuda itu yang menggerakkan Indonesia gitu. Peran kita tuh paling besar. Sekali lagi, kalau mau bikin konten, pertahankan tanggung jawabnya. Kalau nonton atau lihat konten juga difilter, lebih hati-hati lagi. Jangan terlalu apatis, jangan juga terlalu meresap semuanya tanpa dipikir-pikirkan. Oke, segitu aja mungkin untuk podcast kita hari ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Rifki udah menghadiri podcast Suara Pemuda episode kedua. Semoga teman-teman bisa belajar banyak banget nih tentang desain, tentang kekuatan dari visual komunikasi, tentang lebih aware ke sekitar, dan banyak banget lagi. Semoga teman-teman bisa ngambil sesuatu dari podcast ini dan jadi pribadi yang lebih baik. Kita akan lebih banyak podcast-podcast lagi ke depannya yang bakal ngundang lebih banyak orang-orang keren, lebih banyak talenta yang pasti bakal lebih banyak insight-nya. So, follow Instagram Lab Ilpol biar nggak ketinggalan. Follow juga sosial media kita lainnya. Kita ada di TikTok, ada di YouTube, ada di Spotify. Jadi, teman-teman yang ketinggalan live ini bisa juga nih denger di Spotify atau di YouTube saat lagi perjalanan ke rumah atau lagi makan siang. Jadi pas banget. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga ke Rifki. Dan selamat sore teman-teman. Dadah.